Oke. Nah, sekarang ini akan saya jelaskan ya, bagaimana mengkonfigurasi basic BGP di dalam router yang menggunakan MikroTik. Ya, saya pakai GNS3. Saya pakai GNS3. Nah, topologinya bagaimana? Topologinya tuh ini. Saya punya 3 area. Ya, anggap 3 area ini di lokasi yang berbeda. Surabaya, Malang, Banyuwangi, misalkan begitu aja. Nah, kita mau terapkan di edge router kita protokol dynamic routing yang menggunakan BGP. Nah, oke, area yang pertama yang atas itu punya AS number 65535. Router yang ini saya kasih ID 1111. AS number yang kedua di sini. Ini saya beri IP ID 2222. AS numbernya 65531. Area ketiga yang di bawah. AS numbernya 65532, router ID-nya 3333. Ya, ini topologinya. Ini hanya saya gunakan untuk akses saja, akses ke sini. Jadi tidak saya daftarkan sebagai network yang ini. Jadi seakan-akan router ini nanti connect dengan router 2, router JR1 connect dengan JR2 menggunakan BGP, JR2 ke JR3 menggunakan BGP. Ya, itu topologinya. Nah, nanti kita lihat lagi. Kalau kita lihat BGP itu apa yang dikerjakan BGP sih mestinya? Yang dikerjakan BGP itu hanya mengiklankan atau mengadvertise informasi yang mau diberikan ke peers-nya. Sekali lagi ke peers ya. Bukan broadcast, dia hanya memberikan ke peers-nya aja. Nah, peers-nya itu yang harus kamu definisikan. Nanti peers saya itu siapa? Ya, jadi apa yang dilakukan BGP? BGP itu akan melakukan, dia akan menerima advertise dari luar, dari peers-nya dia. Kemudian advertise yang masuk ini diproses. Nah, processing di sini macam-macam. Bisa redistribute, bisa filtering, bisa macam-macam. Ya. Nanti yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan, itu bisa dibuang. Artinya nggak dipakai. Yang terpakai nanti akan masuk menjadi BGP table. BGP table jadi informasi BGP. AS ini mengandung network apa, di router ID berapa, atau kalau mau menuju network ini harus melalui AS number berapa, nah, itu disimpan di sini. Nah, berdasarkan apa yang ada di BGP table dan di sini, router akan bisa membuat routing table-nya. Berarti yang di sini yang masih based on AS number, yang di sini sudah based on IP. Nah, sehingga router bisa melakukan routing akhirnya nanti. Berdasarkan BGP table yang sudah dia terima, yang sudah dia susun. Dia akan menentukan jalur terbaik, dia bisa menentukan best path-nya. Ya. Setelah dia bisa menentukan itu, dia bisa buat forwarding table. Forwarding table itu ada untuk memindahkan dari interface 1 ke interface 2, interface 1 ke interface 5. Kalau mau menuju network ini, saya mesti menuju ke interface berapa. Itu forwarding table. Yang sudah bisa kita ketahui di IP route kalau di MikroTik. Ya. Nah, nanti informasi yang diberikan router ini, kalau dia mau mengadvertise yang ke peers-nya yang lain, maka dia ambil informasi yang di BGP table ini yang akan dikeluarkan ke peers-nya yang lain. Jadi di sini dia sudah bisa menggunakan base path. Path AS number yang terbaik itu lewat mana kalau menuju AS number yang ke sini. Ya, itu adalah basic algoritma atau basic prosedur yang dilakukan BGP. Sehingga BGP itu bisa menghasilkan routing table. Nah,
nanti kalau kita lihat routing table-nya modelnya bagaimana? Ya seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah routing table hasil dari BGP yang ada B-nya ini. Nah, ini adalah dynamic active BGP. Ini saya ambil dari router Mikrotik ya. Jadi yang B, 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 B ini semua adalah hasil dynamic routing yang dihasilkan dari BGP. Itu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana cara membuat konfigurasi seperti yang ini. Ada 3 router, CR1, CR2, CR3. Masing-masing menjalankan BGP. Berarti saya harus mengkonfigurasi BGP di ketiga router tersebut. Oke, saya ambil satu-satu aja. Saya fokus ke salah satu, saya pakai CR1 ya. Apa yang harus saya definisikan di CR1 untuk BGP ini? Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah pada saat Anda masuk ke CR1, Anda lihat di routing BGP. Di routing BGP di sini, Anda bisa tambahkan nanti instance-nya. Sorry, yang instance ya. Instance itu apa? Instance itu adalah basic BGP, general BGP yang ada di router tersebut. Nah, apa yang harus saya masukkan di sini? Anda bisa plus, ya. Nanti dia akan nambah, atau Anda bisa edit default-nya dia. Anda bisa buat instance baru, atau Anda edit yang sudah ada. Contoh yang saya pakai ini adalah yang ini, ya. Saya sudah membuat satu default, ya, satu instance default. Nah, ini kan DCR1. CR1 saja itu kan saya definisikan untuk AS number-nya kan 65530, router ID-nya 11111. 14 kali. Oke ya. Nah, default AS number-nya 65530, router ID-nya 1111. Saya tidak melakukan processing apapun di sini. Ya, saya tidak melakukan filter, saya tidak melakukan konfederasi, ya. Saya tidak melakukan redistribute apapun. Jadi betul-betul basic. Jadi hanya definisi BGP aja. Oke, kalau saya oke, nanti dalamnya seperti ini. Nah, sekarang router ID-nya apa? Router ID itu adalah ID untuk router itu. Kalau kalian tidak melakukan router ID, tidak memberikan router ID, maka dalam hal ini kalau Mikrotik, dia akan mengambil IP, salah satu IP dari interface dia sebagai router ID. Nah, supaya kenapa kok mesti buat router ID? Supaya kita ingat aja gampang. Oh, berarti ini router ID-nya adalah router ID 1111. Yang ini 1112 atau 2222. Yang ini 3333. Kita ingat, kita selaku administrator kita bisa ingat, nggak ngilingin nomor IP-nya. Ya. Nah, bagaimana cara membuat router ID? Itu seperti di sini. Anda buat di bridge, ya. Anda kira aja bridge kosongan plus, ya, bridge plus. Nah, kan gini tuh jadinya. Nah, ini Anda ganti loopback aja. Nanti jadinya seperti ini. Ya, loopback. Jadi Anda hanya buat definisi bridge, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya, tidak ada port yang nempel. Jadi hanya sekedar nama bridge. Nanti di nama tersebut Anda kasih nama loopback atau nama apapun. Silakan bridge 1 juga boleh, tidak masalah. Ya. Nah, nanti di IP address ya, Anda tambahkan nomor IP di loopback tersebut atau di bridge 1 tersebut. Nah, nomor IP-nya adalah 1111/32. Jadi asalnya begini, /32. /32 itu apa? Berarti dirinya sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak punya network. Networknya ya tidak ada. Networknya dia sendiri. Ya. 111/32, ini tidak usah diisi, Anda apply, nanti akan menjadi 1110 begini. Ya, Anda gunakan ini.
Nah, nanti akan menjadi, ini akan dijadikan sebagai router ID. Nah, nanti ini dipakai di mana? Ya pada saat Anda definisikan di routing BGP tadi itu. Nah, saya menggunakan router ID 1111. Nah, kalau ada, nah, saya pilih yang ini. Tidak melakukan apapun, apply, oke. Jadi instance saya di sini namanya default. Ya, ada boleh kasih nama lain, tidak apa-apa. Oke, jadi instance-nya sudah oke. Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah Anda isikan seperti dynamic routing yang lain. Anda isikan network dia, yang connect ke dia. Network yang nempel di dia. Dalam hal ini JR1, itu ada 192.168.50/24 dan 10.000/30. Ya. Networknya kan berarti 10.000/30. Jadi di sini saya definisikan 10.000/30, 192.168.50/24. Sinkronis semua node. Berarti network sudah saya definisikan di sini. Setelah network, apa yang harus saya definisikan? Tadi, peers-nya. JR1 ini akan connect kepada siapa sih? Dia akan connect ke JR2. Ini juga jalankan BGP nanti. Seperti yang saya lakukan di JR1. Tapi dia punya nomor ID berapa? Nomor AS berapa? AS-nya adalah 65531. Router ID-nya 2222. Oke, berarti sekarang saya definisikan peers-nya. Berarti di sini cuma di JR1 hanya punya satu peers, yaitu JR2. Nanti JR2 akan punya dua peers, satu menuju JR1, satunya menuju ke JR3. Sekarang kita konfigurasi JR1 dulu. Berarti peers-nya dia mana? Peers-nya cuma satu. Nanti kalau kamu tambah lagi jadi peers 2, peers 3. Ya. Tadi kan instance-nya saya pakai nama default, berarti ini namanya juga default. Kalau Anda pakai nama lain, silakan pakai nama lain. Ya. Nah, peers saya di mana? Di 10.002. 10.002 itu adalah ini. Ini adalah 10.001, ini 10.002, ether 3, ini 10.002. 10.002, portnya, port TCP-nya, tidak perlu kamu definisikan, pakai default aja. Ya. Remote AS-nya berapa? Yang di JR2 kan 65531. Kamu harus tahu remote AS-nya lawanmu itu siapa, berapa. Ya. Ya udah, lainnya default aja, nggak usah diisi apa-apa. Ya. Apply, oke. Apply, oke. Jadi, peers-nya. Kalau saya gedekan, ya toh, ada apply, ada oke. Ya. Oke. Berarti nanti dia akan buat peers. Oh, menuju ke 10.002, peers-nya adalah 65531. Remote ID dia akan tahu sendiri nanti. Kamu nggak usah ngisi. Ya. Oke. Setelah network terisi, peers terisi, ya sudah, selesai untuk JR1. Terus Anda masuk ke JR2. Nah, kalau JR2 berarti yang Anda definisikan adalah network ini, dan network ini. Ada 3 network. Peers-nya ada 2, peer 1 yang menuju JR1, peer 2 yang menuju JR3. Ya. Kalau kita lihat, ini JR2. Ya, kamu lihat peers-nya akan ada 2. Satu menuju 10.001, satu menuju ke 20.002. Networknya dia ada 3. 10, 20, dan 192, 1845. Yang lain sama. Ya, yang lain sama. Router ID saya buat 222. Ya. Jadi di bridge di sini saya lihat, nah ada bridge ya toh. Kalau saya lihat IP address-nya, ya akan ada loopback ini punya nomor 2222. Oke, itu yang JR2. Yang JR3 sama dengan JR1. Peers-nya adalah menuju JR2. Nah, dengan demikian, maka setelah semua terbentuk, artinya peering-nya antara peer 1 dan 2 terbentuk,
2 dan 3 terbentuk, maka akan menjadi routing table. Routing table-nya sudah akan terjadi nanti setelah ini. Nah, jadi kalau Anda lihat di IP route, nah, akan terjadi bahwa dia sudah tahu bahwa network 40 itu bisa melalui nomor 10.002. 45 juga melalui 10.002 ini ya. Jadi kalau menuju ke 40 di sini, bagi router ini, bagi router JR1 akan melewati 10.002. Untuk 1045 juga melewati 10.000. Ya. 50 dia sendiri connected. Yang berarti yang dari BGP adalah 2 ini. 10.002 dia juga dapat dari BGP karena ini di advertise. 10.002 nya di advertise dari sini menuju ke sini. Karena saya definisikan sebagai network di sini. Ya. Oke. Setelah selesai Anda bisa lakukan, harusnya sekarang semua network di sini sudah terbentuk. Koneksi antara AS number yang pertama, isi AS number pertama, AS number kedua, AS number ketiga. Kalau misalkan di dalam sini ada OSPF-nya atau di sini ada RIP-nya, silakan Anda gunakan redistribute untuk RIP-nya, redistribute untuk OSPF-nya. Nanti akan OSPF dan RIP-nya itu akan bisa saling dipertukarkan. Tapi yang sekarang nggak perlu. Nah, nanti sini bisa kita lihat bahwa nanti kalau kita mau nge-ping, ya, ini PC5, PC3, PC1. Ini sudah ada di HCP server semua. Jadi dia dapat nomor IP. Kalau kita lihat dari di sini, ya, PC1 akan dapat nomor IP 40254. PC3 akan dapat nomor IP 45254. PC5 sendiri akan dapat nomor IP 50254. Nah, sekarang kalau saya suruh ngeping ke PC1, sorry kok ke PC yang PC5 ke PC1, PC5 ke PC1 40254, dia bisa melakukan ping. Demikian juga kalau mau ke PC3. PC3 itu 45 45254. Saya ping dari PC5 ke sini. Ya. Tadi 40 sudah, sekarang 45. Dia sudah connect. Jadi kalau kalian lihat semua di IP route-nya itu semua hasil dynamic. Tidak ada static route yang saya buat. Tidak ada static route satupun yang saya buat. Semua dynamic. Ya. Oke, itu adalah basic konfigurasi BGP menggunakan router mikrotik. Dan dalam ini saya simulasi menggunakan CNS. Nanti kalian yang buat adalah, jangan buat 3, buat 4. Ada CAR4 di sini, yang punya AS number sendiri. CAR4 itu akan terhubung dengan CAR1 dan CAR3. Jadi seperti ngeloop. Nanti Anda lihat routing table-nya. Apakah dia bisa menentukan jalur terbaik? Artinya kalau CAR2 mau menuju ngeping dari networknya CAR2 di sini menuju ke networknya CAR1, dia tidak akan melalui CAR4, tapi dia langsung. Ya, nanti juga Anda bisa buktikan kalau misalkan aja itu sebagai apa namanya itu untuk backup. Misalkan link dari 1 ke 4 putus. Apakah satu yang di link BGP 1 ke 4 putus? Apakah network yang di JR1 apakah masih bisa connect sama yang di JR4? Harusnya tetap bisa. Ya. Setelah dia konvergen lagi, dia bisa. Tapi tunggunya mungkin agak lama. Untuk dia bisa, kan ini incremental. Advertise-nya kan incremental. Tidak seperti OSPF, ada kejadian dia langsung berubah. Ini enggak. Oke ya. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang setting BGP secara simulasi menggunakan CNS3. Oke, kalau nggak ada, saya stop dulu. Nanti kita lanjutkan tanya jawab.
Terima kasih.